Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Hadratil kiram wal mukarramun, para alim, para asatidz, bil khusus kiai kita, guru kita, mudah-mudahan selalu panjang umur, sehat wal afiat, mendapatkan barokah limpahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan taufik hidayah ines dan nikmat Allah, nikmat iman wal Islam, sehat wal afiat, nikmat umur panjang. Alhamdulillah, dengan diberikan nikmat sehat umur panjang pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat bisa berkumpul bersama dalam rangka kita sama-sama menunaikan ibadah salat Idul Adha. Mudah-mudahan ibadah kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat teriring salam kita sanjungkan, kita haturkan kepada junjungan alam, tauladan seluruh umat manusia, rahmat seluruh alam, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kepada keluarga, para sahabatnya, dan kita sebagai umatnya di akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan risalah sunnah beliau, istiqomah mengerjakan perintah Allah, dan tentunya harapan kita mudah-mudahan kita selalu mendapatkan syafaat untuk kehidupan bidini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib naik mimbar, kami akan menyampaikan pengumuman yang pertama, yaitu insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini yang menjadi khatib dan imam Idul Adha, beliau guru kita, murabi kita, bagi Ki Haji Abu Safi Abdillah Azabani. Alhamdulillah, beliau sudah di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan pada kesempatan ini kita menjalankan salat Idul Adha selalu mendapatkan kelancaran, keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Idul Adha pada kesempatan yang ini sebentar lagi kita akan tunaikan. Itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang masih di rumah atau di perjalanan, kami mohon untuk secepatnya hadir di tempat yang mulia ini. Akhirul kalam bila dzalika hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idul Adha jami'atan rahimakumullah. As-salatu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Faman yatakallam ahadukum faqad lagha. Ansitu wasma'u wa adu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa adu rahimakumullah. Ansitu wasma'u wa adu rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma
مخاوف الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وسره على المؤيدين رب اهده لنا بالخير ويا خير الغاسلين برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Kabira walhamdulillahi katsira. Subhanallah bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Sadaqa wahdah. Wa nasara abdah. Wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Ya ibadallah, ya ayyuhal hadirun wal hadirat, ikhwani rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah Ta'ala aidan wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa abi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu hadirin hadirat sekalian, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, dengan berkat taufik, hidayah, inayah, kudrat dan iradah serta izinnya, pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat berjumpa dan berkumpul bersama-sama bersilaturahmi dalam rangka tilawah zikri, halaqah zikir. Kita berkumpul duduk bersimpuh sejenak meninggalkan seluruh aktivitas duniawi kita untuk semata-mata berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat kebesaran, keagungan dan kekuasaannya dengan melaksanakan sholat sunnah Idul Adha. Kita berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan wasilah halaqah zikir kita, dengan wasilah sholat Idul Adha dan berbagai rangkaian amal ibadah kita yang lain, Allah Subhanahu wa taala berkenan membimbing kita sekalian menuju jalan kesempurnaan. Kesempurnaan ilmu, kesempurnaan iman, kesempurnaan ihsan, kesempurnaan Islam, serta kesempurnaan hidup dalam berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara kafah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian kuwah ilahiyah, ilmu laduniyah, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji, ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, dan seluruh aktivitas
seluruh kegiatan kita sehari-hari dari mulai bangun tidur hingga tidur kembali dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di dunia wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang kelak kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya melalui mimbar tilaka yang mulia ini secara singkat, khotib berwasiat khusus kepada diri pribadi khotib, umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga, merawat, memelihara nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya, mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya juga iman dan takwa yang berfungsi sebagai motivator, sebagai motivasi yang mendorong dan menjaga kita sekalian agar kita senantiasa siap sedia untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala melaksanakan tugas kita sebagai manusia. Hadirin hadirat, masyarul muslimin wal muslimat, ikhwani rahimakumullah. Berbicara tentang panggilan Allah, ini tentunya dibutuhkan kelapangan dan keluasan. Kelapangan dada, kelapangan hati, kelapangan dan keluasan pikiran, wawasan, ilmu, dan yang tak kalah pentingnya adalah kelapangan dan keluasan waktu. Karena ini adalah khutbah, maka tidak mungkin saya harus menjelaskan tentang panggilan Allah secara detail dan menyeluruh. Namun secara singkat setidaknya kita bisa mengambil sedikit hikmah dari panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ada panggilan Allah, hakikatnya memang panggilan Allah, namun melalui perantaraan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yaitu panggilan haji dan kurban. Haji dan kurban ini adalah satu paket dan dimulai diperagakan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya, dan berawal dari sebuah mimpi yang didapatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam kitab suci Al-Qur'an Karim, nanti bisa dibuka dan direnungkan, disimak kembali surat Al-Hajj ayat 27. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa azzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Yang artinya wahazin, dan serulah dan panggillah fin nasi, kepada semua manusia. Jadi jelas firman Allah ini dijelaskan, seruan ini, panggilan ini untuk annas, manusia, semua manusia. Dipanggil apa? Bil haji, untuk berhaji. Ya'tuka, niscaya mereka mendatangimu, niscaya mereka mendatangi kamu. Jadi ya'tuka rijalan, dengan berjalan kaki, berjalan kaki. Au ala kulli dhamirin, atau mengendarai onta yang kurus, bukan onta besar dan gemuk, onta yang kurus, domir. Yaktina, mereka akan datang min kulli fajjin amik, dari setiap penjuru yang jauh.
Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang seruan Allah agar semua manusia berhaji. Mereka bisa mendatangimu dengan berjalan kaki atau naik unta yang lurus. Hadirin hadirat rahimakumullah, unta ini adalah merupakan kekayaan, kebanggaan bagi kaum Arab masa itu. Sehingga ketika orang Arab menentukan status sosial, itu diukur seberapa banyak unta yang dimiliki. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meminang Sayyidatina Khadijah, beliau membawa mahar 100 ekor unta. Tetapi untuk panggilan haji, Allah terangkan bisa dengan berjalan kaki dan naik unta yang kurus. Ini unta kekayaan yang sangat minim. Dengan bekal kekayaan yang sangat minim bisa berhaji. Semua manusia. Sekarang ini entah berapa mahal biaya haji, entah 100 juta, 90 juta, 150 juta. Itu pun kadang-kadang yang mampu nggak jadi berangkat. Bahkan harus menunggu 10 sampai 15 tahun. Entah siapa yang menjamin kalau orang itu masih bisa hidup 10 tahun lagi. Ini yang harus direnungkan saudara-saudara. Ada apa semuanya? Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita simak. Sedikit kita ambil hikmah haji dan kurban ini. Tentunya tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa pengetahuan. Kita harus tahu dulu haji itu apa. Sebelum haji mestinya kita tahu dulu haji itu apa. Haji kata asal hajat itu orang yang berhajat, punya hajat, punya maksud, punya tujuan. Tujuannya dipertegas. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Dan semata-mata karena Allah, ala nasi diperintahkan kepada semua manusia hijjul baiti. Untuk bermaksud, bertujuan, berkunjung ke rumahku Baitullah. Mari kita sadari, Baitullah bukan Allah. Baitullah bukanlah Allah. Kalau disadari dengan rumah Allah, Allah tidak rumah. Allah itu Al-Muhit, Allah itu yang meliputi seluruh alam semesta. Kemudian ada embel-embel manis tatoa ilaihi sabila bagi orang yang mampu berjalan. Kemudian mampu ini ditafsirkan macam-macam, bisa jadi badannya sehat, kuat, dan ongkosnya cukup. Kalau ini standarnya, lalu bagaimana kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki ongkos yang cukup? Sedangkan dia harus berhaji, dan haji bagian dari rukun Islam yang 5. Di dalam ajaran Islam, rukun menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan ibadah apapun bisa tidak sah, bisa batal karena rukunnya tidak sempurna. Wudu bisa batal karena mencuci mukanya tidak sempurna. Karena mencuci muka itu rukun Islam. Rukun Islamnya ada 5. Haji salah satunya rukun Islam. Kalau kemampuan ini kemudian diukur dengan sisi materi, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki uang? Sedangkan panggilannya wahajin finasi, panggilan kepada semua manusia bil haji untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu artinya berkunjung, berhajat untuk berkunjung, berhajat untuk mengunjungi. Mengunjungi apa? Baitullah. Kalau Baitullah diartikan rumah Allah, untuk apa sampai berkunjung ke rumah Allah? Pasti punya tujuan. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, tentu tujuannya ingin berjumpa dengan pemiliknya.
bukan cuma muter-muter selfie, muter-muter ke rumahnya, kemudian foto-foto, selfie-selfie di-share. Untuk apa berkunjung ke rumahnya? Tentunya berkunjung untuk korban. Berkunjung untuk korban. Korban itu berasal dari akar kata koroba yakrobu korbanan, artinya dekat. Kalau kita berkunjung ke Baitullah, tentunya punya tujuan untuk mendekat, berjumpa, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tujuannya, yang nggak punya uang bisa sampai. Kalau tujuannya cuma mencari gelar haji, tidak perlu jauh-jauh keluar uang banyak. Di sini aja bisa kok dapat gelar haji. Beli aja gamis, sorban, kopiah putih, nanti sholat di sop depan. Sambil muter-muter tasbih, orang manggil Pak Haji sambil. Apalagi kalau habis subuh muter-muter di gang, sambil muter-muterin tasbih, nanti pulang mampir beli nasi uduk, Pak Haji sarapan. Gampang kok kalau cuma cari titel, cari gelar haji. Dan fakta membuktikan, saya di Mekah 32 hari, di Madinah 9 hari, saya belum melaksanakan ibadah haji. Orang-orang Mekah dan Madinah sudah memanggil saya haji, haji, haji. Belum melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Fakta saudara-saudara, silakan tanya yang sudah pernah pergi ke sana. Belum melaksanakan ibadah, wukuf belum, tawaf belum, melempar jumrah belum, udah dipanggil haji, haji, haji. Bahkan ada yang dipentungin pakai pentungan askar itu yang jaga itu. Haji, haji, haji. Benar nggak kok? Jadi sayang, seribu sayang kalau keluar uang banyak-banyak hanya ingin mendapatkan gelar haji. Jangan bikin kartu nama jadi percetakan, tulis saja namanya haji siapa, dipanggil haji. Jangan ditambah anak, nanti jadi hajingan. Betul saudara-saudara, ini fakta. Mari kita renungkan ini. Jadi panggilan Allah untuk haji dan korban itu bisa dilakukan oleh semua manusia asal dia tahu jalannya. Kita punya uang, punya kekuatan, badannya sehat, nggak tahu jalannya, nyasar saudara-saudara. Dikira Allah. Nah, korban itu artinya mendekat. Pendekatan Oroba yakrobu, jadi haji dan korban itu satu paket dan diperagakan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Itu awalnya. Supaya ini paham, jarang orang nyampaikan begini. Atau kalau cuma pengen mati di Mekah, ya Allah udah haji bolak-balik, udah berapa kali pinjaman dari saya, udah 4 kali, hampir 5 kali ini Pak. Kenapa kau haji bolak-balik, mana-mana duitnya? Enggak Ustadz, saya pengen mati di Mekah. Lu udah buang duit banyak-banyak, kok cuman niatnya pengen mati di Mekah. Saya tanya, ibu bisa bahasa Arab? Enggak, oh mendingan mati di Indonesia. Nanti kalau mati di Mekah ditanyanya pakai bahasa Arab, ibu nggak bisa jawab. Ini yang penting saudara-saudara, bukan cuma sekedar bisa. Makanya di Quran dipertegas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrohmu itu semata-mata karena Allah, tidak ada kepentingan yang lain termasuk kurban, bukan untuk pamer-pamer gede-gedean kurban dan bukan untuk bangga-banggaan, apalagi nanti ke surga naik kambing atau naik sapi. Wong di dunia aja minimal naik Avanza kok saya, Innova, masa mau ke surga naik kambing? Ini bertentangan dengan maunya Allah. Coba tolong disimak dalam Al-Quran itu. Masih ada di surat Al-Hajj ayat 37. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. La yanalallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban, wala dima'uha,
darah korban kambingmu nggak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah adalah taqarrubmu, kedekatanmu kepada Allah, kamu mendekat kepada Allah untuk senantiasa bertakwa kepadanya. Itu yang bikin sampai. Ini penting, ini panggilan Allah. Ini satu. Memang syariatnya melalui Nabi Ibrahim, tapi hakikatnya ini panggilan Allah. Terlepas orang mau memenuhi panggilannya atau tidak, dan semua punya kesempatan. Bahkan kalau saya ceritakan di sini panjang lebar, itu banyak orang-orang yang dinyatakan dia haji dan umrohnya mabrur, tamatan tanpa pergi ke Masjidil Haram. Banyak saudara. Cuman tidak mungkin kita ceritakan ini. Yang enak kita ngobrol gini sambil ngopi rokok aneh. Kalau di khotbah waktunya sempit. Dan yang begitu-gitu nggak pernah disampaikan saudara-saudara. Dan Rasulullah memberikan peluang buat kita. Allah Maha Rahman Rahim bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk haji dan korban, jangan kecil hati. Banyak amal-amal ibadah yang sebanding nilainya dengan haji dan umroh yang mabrur. Nanti ngobrol sama saya. Banyak. Tapi bagi yang diberi kemampuan, jangan dibuat sombong-sombongan, jangan dibuat bangga-banggaan, nanti rugi ibadah kita. Dan bagi yang sudah setor tapi belum berangkat, nggak usah galau. Ada amal-amal ibadah yang nilainya sebanding dengan haji yang mabrur. Asal mau aja. Kita tujuannya mau mendekat untuk berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saat ini pun kita sedang memenuhi panggilan Allah. Di Quran sholat Jumat itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Ya orang yang beriman apabila engkau dipanggil untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini pun panggilan Allah sebetulnya. Namun syariatnya melalui lesan para muazzin. Muazzin di zaman Rasulullah adalah orang yang bernama Bilal bin Rubah. Pekerjaannya tukang ajar. Jadi muazzin dan Bilal itu dia juga orangnya. Cuman di Indonesia banyak yang kurang paham jadi salah kaprah. Karena disebutkan muadzin saudara ini, Bilal saudara ini. Bilal dan muadzin dia juga orangnya. Bilal bin Rubah nama orangnya, muadzin itu pekerjaannya tukang ajar, tukang manggil. Jadi sekarang ini pun kita sedang memenuhi panggilan Allah. Hakikatnya, namun syariatnya lewat panggilan muadzin. As-sholah. Panggilan Allah, cuman syariatnya lewat muadzin. Dan kita sekarang berkunjung ke Baitullah. Kalau yang haji dia di depan Ka'bah, kalau kita sekarang menghadap ke Ka'bah. Itu dalam rangka apa? Mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah. Makanya pada puncaknya kita ikrarkan ini wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini saudara, kita nggak sadar kalau kita sedang ngapain. Kita ini sedang mendekat untuk berjumpa dan menghadap, bukan sekedar berjumpa. Banyak orang berjumpa tapi nggak menghadap. Kita ini sedang berjumpa dan menghadap. Makanya sholat diharuskan khusyuk. Dan khusyuk itu dijelaskan di surat Al-Baqarah. Al-khasyi'un alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia saat ini sedang berjumpa dengan Tuhannya. Untuk mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah bisa di mana saja, kapan saja. Fa'ainama tuwalu fasama wajhullah, kemana saja kau menghadap, kau bisa berhadapan dengan Allah. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Awal pertemuannya mencari Tuhan. Tadinya salah-salah dulu mencari Tuhan. Ini yang kedua, kemudian saya
Satu lagi, adanya khotbah, insya Allah nanti boleh habis ini ngobrol-ngobrol Mas. Kemudian yang panggilan berikutnya ada panggilan Allah juga, namun melalui perantara, wasilah. Panggilan Allah tapi melalui perantara malaikat Israil. Jadi panggilan Israil itu panggilan Allah. Kan ada kalimatnya, bila Israil datang memanggil, jasad membujur di pembaringan, seluruh tubuh terasa bergetar, sekujur badan kan kedinginan. Bila Israil datang memanggil, itu panggilan Allah untuk berdekat, berjumpa dan menghadap. Nah, di antara tiga panggilan ini, mungkin yang panggilan pertama melalui Nabi Ibrahim, orang bisa lah dia menjawab tapi nggak berangkat. Banyak anak-anak kita cucu juga begitu, ada yang dipanggil jawab tapi nggak mau mendekat. Ada yang dipanggil dia menjawab langsung mendekat. Ada yang dipanggil diem-diem nggak banyak omong langsung mendekat. Ada. Tapi ada yang dipanggil jawab enggak, mendekat juga enggak. Itu biasa. Kalau panggilan yang pertama dari Nabi Ibrahim untuk haji bisa gitu enggak. Panggilan yang kedua untuk sholat bisa. Tapi panggilan yang ketiga melalui Israil ini tidak bisa diundur-undur. Walikuli umatin ajal, faidah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang dan setiap umat, setiap orang pasti akan sampai pada ajalnya untuk memenuhi panggilan Allah. Apabila ajal telah sampai, maka tidak bisa diundur-undur sesaat pun. Inilah yang harus kita persiapkan. Oleh sebab itu, mumpung masih diberi kesempatan bisa menghirup napas kita enak, napas segar bisa hirup, masih diberikan hidup, dikasih waktu, dikasih kesehatan, mari kita persiapkan diri kita ini untuk senantiasa siap menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, panggilannya ngacak. Nggak kenal tua, nggak kenal muda, nggak kenal kaya, nggak kenal miskin, nggak kenal pejabat, nggak kenal rakyat, nggak kenal sehat, nggak kenal sakit. Udah saatnya biar sehat juga berangkat. Kalau belum saatnya, sakit parah juga nggak berangkat. Jadi ada waktunya. Dan saja, oleh sebab itu mari kesempatan yang entah sisa umur kita sampai berapa kita nggak pernah tahu. Nanti itu kita belum pernah tahu apa yang terjadi. Bisa jadi berubah dan lain sebagainya. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Cukup tetaplah jadi baik. Udah begitu aja. Al-baqiyatus sholihat. Jadilah orang yang tetap menjadi baik walaupun orang mengatakan, menganggap kita jelek. Tetaplah jadi baik walaupun orang menjelek-jelekan kita. Insya Allah nanti pas panggilan kita masih tetap menjadi baik. Itulah namanya akhir yang baik yang disebut husnul khotimah. Semoga khutbah singkat ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Semoga ada hikmah dan manfaatnya bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasamiul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ikhwani rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum fataqabbal ya karim. In uridu ilal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. صعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى خديجة الكبرى وفاطمة الزهراء. بخديجة